Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 240153184 dari Prodi PGSD STKIP Al-Hikmah Surabaya dalam mata kuliah metode pembelajaran yang diampu oleh dosen Ustadz Hendri Tias Buku Jatmiko MPD. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mereview artikel penelitian yang saya beri judul Mewujudkan Potensi Berpikir Kritis Melalui Problem Prompting pada Siswa Tingkat Pendidikan Dasar. Judul ini terinspirasi dari artikel yang sebenarnya, yakni penerapan model pembelajaran problem prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa madrasah ibtidaiyah. Karya artikel ini ditulis oleh Teni Anissa dan Yayan Carlian, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Artikel ini terdiri atas 9 halaman yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2020 melalui publikasi jurnal ilmiah yang berjudul Al-Aulad, Journal of Islamic Primary Education, dengan pimpinan editor jurnal Aziz Saifuddin. Jurnal ini diterbitkan oleh Department of Primary Education Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia, dengan kode terbitan jurnal sebagai berikut: online ISSN 26205238, print SN 26155605, DUI 10.15575 Al-Aulad. Jurnal ilmiah dengan judul Al-Aulad, Journal of Islamic Primary Education, beserta karya artikel ilmiah di dalamnya telah terakreditasi Sinta 4 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sebuah jurnal akademik dengan surat keputusan Dirjen Dikti nomor 204/E/KPT/2022. Adapun tafsiran isi artikel adalah sebagai berikut. Artikel ini berisikan hasil dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran problem prompting pada pembelajaran IPA, dan nantinya setelah diterapkannya metode pembelajaran problem prompting pada pembelajaran yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 4 tahap secara berulang, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 MI Darul Ulum Kabupaten Bandung. Dengan jumlah siswa di kelas tersebut ada 21 siswa, terdiri atas 8 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019 kepada siswa kelas 5 di MI Darul Ulum, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Aspek indikator pertama dalam hal memberikan penjelasan sederhana atau elementary clarification. Siswa masih belum mampu memberikan penjelasan atau solusi dari permasalahan yang disajikan. Hasil jawaban siswa masih sederhana ketika diberikan soal. Mereka hanya memindahkan jawaban dari soal dan tidak mampu memberikan penjelasan lebih. Aspek indikator lainnya yakni keterampilan dasar atau basic support, di mana siswa masih belum mampu menganalisis informasi atau permasalahan yang disajikan. Indikator selanjutnya yakni terkait menyimpulkan atau inference, di mana siswa masih belum mampu menyimpulkan sebuah permasalahan dengan baik. Selain itu, dari indikator nilai siswa mendapatkan nilai rata-rata 31,9 dengan kriteria kurang sekali. Permasalahan tersebut menyebabkan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya dalam pembelajaran IPA. Metode pembelajaran alternatif yang diasumsikan mampu menggunakan metode pembelajaran berpikir kritis siswa, salah satunya yakni dengan menggunakan metode problem prompting, yakni suatu metode pembelajaran yang mampu menuntun siswa untuk menggali gagasan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalamannya dengan pengetahuan yang baru didapatkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, guru memberikan siswa suatu permasalahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk merumuskan jawabannya. Selanjutnya, guru meminta salah satu siswa menjawab pertanyaan yang diberikan. Apabila jawaban siswa benar, maka untuk meyakinkan jawaban tersebut, guru menunjuk siswa lain untuk terlibat aktif.
Namun, jika siswa merasa kesulitan atau jawaban kurang tepat, maka guru mengajukan pertanyaan sebagai petunjuk penyelesaian jawaban. Terakhir, siswa diberikan pertanyaan akhir yang berbeda untuk lebih meyakinkan bahwa siswa telah mencapai indikator yang diharapkan. Artikel ini menjelaskan hasil analisis dalam beberapa siklus dengan menggunakan metode pembelajaran problem prompting pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 di MI Darul Ulum. Dalam kegiatannya selama penelitian mendapati bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa MI Darul Ulum kelas 5 pada pembelajaran IPA. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata siswa pada siklus pertama dan nilai rata-rata siswa pada siklus kedua. Jawaban siswa yang diberikan pun pada setiap siklusnya juga semakin baik. Siswa cenderung lebih aktif ketika proses pembelajaran dan aktivitas mengajar guru lebih efektif sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan metode pembelajaran yang sama. Evaluasi penelitian. Artikel yang berjudul penerapan materi pembelajaran problem prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa madrasah ibtidaiyah adalah artikel yang sangat menarik, cocok untuk digunakan guru selaku tenaga pendidik dalam upaya mencerdaskan siswa generasi penerus masa. Mengapa demikian? Karena problem prompting merupakan salah satu metode pembelajaran yang tepat untuk menggali potensi siswa dalam berpikir kritis melalui pertanyaan-pertanyaan efektif yang memancing daya berpikir siswa sehingga tidak selalu terpaku pada tulisan yang terdapat pada buku teks pembelajaran. Tentu metode ini tidaklah sempurna 100%, ada beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Berikut keunggulan dan kelebihannya, serta kelemahannya. Dari sisi keunggulan, artikel ini menyajikan pembahasan yang cukup menarik, dan jika dilihat dari pemilihan judul artikelnya, penulis beranggapan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sangatlah diperlukan dan menjadi permasalahan cukup serius jika terjadi ketidaksesuaian di dalamnya. Selain itu, artikel ini memiliki banyak diksi yang mudah dipahami oleh orang awam yang ingin terjun pada ranah pendidikan khususnya. Dalam penyampaian hasil analisisnya pun juga sangatlah terperinci dengan penyampaian latar belakang, tujuan, teknik, metode, dan sebagainya sebagai suatu kesatuan yang utuh saling melengkapi, termasuk memberikan potret fakta dan hasil penelitian siswa pra-pasca menggunakan metode pembelajaran problem prompting. Dari sisi kelemahannya, artikel ini kurang banyak memberikan kendala dan tantangan dalam menggunakan metode pembelajaran problem prompting. Meskipun metode pembelajaran ini diyakini efektif dan tepat, tetapi memiliki tantangan di setiap tempat dan kondisi yang berbeda. Selain itu, artikel ini belum menyajikan proses perumusan pertanyaan yang efektif, yang mana akan digunakan dalam metode pembelajaran, serta hasil yang ditampilkan pada artikel ini hanya satu dari beberapa responden atau subjek penelitian artikel, yakni siswa kelas 5 MI Darul Ulum. Tentu dapat memunculkan keraguan dalam penerapannya ketika belum mengetahui gambaran menyeluruh siswa kelas 5 MI Darul Ulum dengan berbagai ragam karakter dan pola pikir serta lingkungannya. Ringkasan kesimpulan karakter. Ringkasan kesimpulan artikel. Artikel berjudul penerapan metode pembelajaran problem prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa madrasah ibtidaiyah diterbitkan dalam jurnal ilmiah Al-Aula Journal of Islamic Primary Education dan telah terakreditasi Sinta 4. Merupakan karya artikel inspiratif karya Teni Anissa dan Yayan Carlian dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada penulis, penerbit, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ini. Ada banyak sekali tantangan dan permasalahan dalam dunia pendidikan. Ada banyak pula ragam penyelesaiannya melalui banyak jenis metode pembelajaran yang cocok dan efektif. Dalam artikel ini memuat salah satu penyelesaian permasalahan pendidikan, yakni dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui metode pembelajaran problem prompting. Saya meyakini bahwa penulis artikel masih bisa mengembangkan karyanya, hasil analisisnya secara lebih kompleks, dengan melibatkan subjek penelitian yang lebih khusus dan terperinci, utamanya jika ingin mengeksplor lebih jauh metode pembelajaran problem prompting, sehingga harapannya ke depan para guru tenaga pendidik lebih siap dan terbekali setelah mengetahui secara mendalam ragam metode pembelajaran yang paling tepat dan efektif penggunaannya kepada siswa-siswinya di sekolah. Ya, sekian hasil review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sukses.